warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehati dan sejiwa muda Atima Dampen. Hari ini adalah podcast edisi Ramadan yang membahas tentang puasa mata dan puasa hati. Bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Yulia Wahyuni, Esos MPD, selaku Guru Sosiologi Mandua Kota Parepare. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saat ini kita sedang ada di bulan suci Ramadan, yang kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menahan pandangan, menjaga hati juga. Nah, di bulan penuh berkah ini, menurut Ibu, apa sih sebenarnya makna dari puasa mata dan puasa hati? Ya, jadi menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi ketika kita berbicara tentang puasa, yang pertama kali terlintas di benak kita itu kita mengartikan bahwa puasa itu menahan dahaga dan lapar kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Padahal dalam Islam itu arti atau makna dari puasa itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Kita tidak hanya menahan perut kita, tetapi juga anggota tubuh kita yang lain seperti mata dan hati. Jadi dalam berpuasa itu kita juga harus berpuasa mata dan hati. Apa itu puasa mata? Puasa mata itu adalah di mana kita berusaha untuk menjaga pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang berbau negatif atau yang tidak pantas untuk dilihat. Seperti gambar atau tontonan yang tidak bermoral, konten-konten negatif di media sosial, ataupun hal-hal yang bisa merusak hati dan pikiran kita. Itu adalah puasa mata. Jadi pandangan kita harus dijaga. Kemudian berbicara tentang puasa hati, puasa hati ini bermakna kita berusaha untuk menjaga hati kita dari berbagai perasaan negatif, seperti berburuk sangka, kebencian, iri hati, dan keserakahan. Jadi hati ini kan adalah pusat dari bagaimana kita berperilaku. Jika hati kita bersih, maka sikap dan perkataan kita juga akan menjadi baik. Jadi sangat pentinglah kita juga menjaga hati kita, berpuasa hati di bulan suci Ramadan ini, seperti itu. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam puasa hati kita diajarkan agar menghindari prasangka negatif, iri, dendam, prasangka buruk, dan lain sebagainya. Menurut Ibu, mana yang paling berbahaya di antara hal-hal tersebut untuk sebaiknya dihindari untuk menjaga kebersihan hati? Sebenarnya semua perasaan negatif seperti iri, dendam, keserakahan ini sebenarnya adalah penyakit hati yang bisa merusak puasa kita. Namun yang paling berbahaya di antara semua penyakit hati tersebut adalah prasangka buruk. Mengapa? Karena prasangka buruk ini bisa menjadi awal dari dosa lainnya. Prasangka buruk ini bisa melahirkan perasaan-perasaan negatif lainnya. Ketika seseorang sudah berprasangka buruk, biasanya akan muncul perasaan-perasaan lain seperti iri, benci, bahkan bisa berujung pada perkataan atau tindakan kita yang bisa menyakiti orang lain. Jadi prasangka buruk ini memang harus kita hindari dalam berpuasa. Jadi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 juga itu sudah dijelaskan bahaya dari prasangka buruk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minad dani inna ba'dadani ismun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi maksud dari ayat ini bahwa memang kita harus menjaga hati kita dari prasangka buruk, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjaga kualitas puasa kita, seperti itu. Saya juga mengingat satu kisah yang sangat menyentuh dan menarik di zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi pada saat itu ada seorang janda yang hidup dengan 3 anak yatim. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sehari-hari dia hanya mengandalkan pekerjaan dengan memintal benang. Jadi suatu hari itu setelah semalaman dia sudah begadang memintal benang, pada esok harinya dia membungkus benang tersebut dalam kain merah, kemudian berjalan ke pasar untuk menjualnya dan kemudian untuk berbelanja kebutuhan hidup anaknya. Tetapi dalam perjalanan itu bungkusan merahnya yang berisi benang tadi dipatok sama burung, diambil dan terbang tinggi lalu hilang. Jadi dengan perasaan marah dan sedih kemudian si janda ini pergi menghadap ke Nabi Daud alaihissalam. Jadi di sana itu ketika bertemu Nabi, janda tersebut mengutarakan kesedihannya dan bertanya kepada Nabi Daud. Jadi dia bertanya bahwa, wahai Nabi Allah, katakan padaku, apakah Tuhanmu itu adil atau zalim?
Aku punya 3 anak yatim. Satu-satunya penghidupan kami justru diambil dariku. Belum sempat Nabi Daud menjawab, datanglah beberapa pedagang mereka membawa kantong berisi 1.000 dinar untuk disedekahkan. Nah, mereka berkata, wahai Nabi Daud, kapal kami tadi hampir tenggelam karena bocor. Kami sudah putus asa. Tapi tiba-tiba seekor burung menjatuhkan kain merah berisi benang. Kami gunakan benang itu untuk menambal kapal dan Allah menyelamatkan kami. Mendengar itu, Nabi Daud menoleh ke janda tersebut dan berkata dengan lembut, wahai ibu, Allah sedang berdagang untukmu. Di darat benangmu hilang, tetapi benangmu itu menyelamatkan banyak orang dan Allah menggantikannya untukmu 1.000 dinar. Jadi saat itu janda tersebut menangis. Ia sadar Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kadang kita memang mengira kehilangan adalah musibah, padahal itu bisa jadi cara Allah untuk menyiapkan balasan yang jauh lebih besar. Karena itu kita memang tidak boleh selalu berprasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia seperti itu. Jadi ini adalah memang bahaya dari prasangka buruk. Masya Allah, kisah yang sangat inspiratif. Ramadan ini momen untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa puasa hati dan mata itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga nantinya setelah bulan Ramadan? Jadi di bulan suci Ramadan itu kita selalu merasa lebih mudah untuk menjaga diri, lebih mudah beribadah, lebih rajin beribadah, dan lebih menjaga pandangan kita. Nah, namun sebenarnya tantangan terbesar kita ya tadi bagaimana kita menjaga kebiasaan ini sampai setelah Ramadan berakhir. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tetap menjaga kedekatan dengan Allah, memperbanyak istighfar, berdoa dan membaca Al-Quran. Kemudian yang bisa kita lakukan ya tetap melatih diri untuk berbaik sangka baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menjaga apa yang kita lihat dan konsumsi setiap hari. Apalagi di zaman sekarang, di mana informasi dan tontonan itu bisa sangat berpengaruh bagi pikiran kita. Jadi kita perlu selektif untuk mengonsumsi media sosial. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan yang telah disampaikan narasumber pada hari ini. Semoga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemirsa, sahabat sehati dan sejiwa muda Ati-Mak Dampe. Terima kasih untuk narasumber yang telah berbagi ilmu pada hari ini. Dan cukup sekian podcast pada hari ini. Dari hati, kami mengabarkan dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.